Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe di channel saya, Muhammad Gianto Khairullah. Berbagi ilmu, berbagi manfaat dalam kebaikan. Kebanyakan manusia menilai akhlak seseorang itu dari penampilannya. Kalau yang penampilannya seperti ustadz, penampilannya memakai jubah, penampilannya agamis, mereka mengatakan dia ahli surga, dia bakalan masuk surga. Tapi ketika dia berpenampilan seperti preman, celananya sobek-sobek, pakai anting, atau pakai baju kumal, mereka bilang itu sepertinya dia ahli neraka, dan nanti bakal masuk ke dalam neraka. Sahabat-sahabat semua, padahal belum tentu semua itu terjadi. Kita tidak bisa menilai seseorang dari segi penampilannya, karena belum tentu penampilan itu mencerminkan dari akhlak yang sesungguhnya. Apalagi di zaman sekarang ini, bisa jadi orang-orang yang berpenampilan bagus, orang-orang yang berpenampilan menarik, padahal dia adalah seorang penipu. Justru kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin berpenampilannya buruk di mata kita, malah justru dia yang berakhlak baik. Maka sebelum kita mengenal lebih jauh, kita tidak boleh menjudge atau menilai seseorang bahwa nanti dia itu adalah seorang ahli neraka atau seorang yang ahli surga. Maka dari itu sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berburuk sangka. Tapi kita diharuskan selalu berbaik sangka, selalu berpositif thinking kepada manusia-manusia, kepada hamba-hambanya. Dan bahkan dalam ilmu kepemimpinan sahabat, berpikir positif itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Maka jangan pernah kita berpikiran negatif. Karena apapun yang Anda pikirkan, apapun yang ada dalam benak Anda, itulah yang akan menjadi kenyataan. Semakin Anda lama-lama pikirkan, semakin itu akan terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang sukses adalah orang yang bisa meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Kadang kita melihat banyak orang-orang yang kelihatannya sukses di dunia ini. Kelihatannya dia seorang ulama, seorang pejabat, seorang yang hidupnya enak di dunia, tapi meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan banyak sekali orang-orang yang mungkin dalam kehidupannya dia banyak maksiat, banyak berbuat dosa, tapi di akhir kehidupannya ketika ia meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa bisa seperti itu sahabat? Karena meninggalnya seorang, antara ia masuk dalam surga ataupun ia masuk dalam neraka, itu adalah hak prerogatif Allah. Kita sebagai manusia tidak bisa memilih, karena kita ahli ibadah kita masuk ke dalam surga, atau karena kita ahli maksiat kita masuk ke dalam neraka. Tidak bisa sahabat. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya orang yang masuk ke dalam surga itu bukan karena amal-amalnya, tapi ia adalah karena rahmat kasih sayang Allah. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk saya. Saya masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah. Jika kita dalam kehidupan ini hanya mengandalkan amal ibadah kita, itu tidak akan cukup sahabat. Kebanyakan manusia itu melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Kebanyakan manusia itu malas sekali untuk beribadah. Kebanyakan manusia bermaksiat kepada Allah. Dan seandainya kita masuk surga karena amal-amal kita, itu sangat jauh sahabat. Kita bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Banyak kisah-kisah zaman Nabi, ada seorang pelacur, ketika ia ingin bertobat dan dia menolong seekor anjing yang masuk ke dalam sumur, lalu ia beri minum, dia angkat, dia beri minum, lalu tidak lama kemudian perempuan itu meninggal karena dia sudah bertobat kepada Allah. Dia masuk ke dalam surga. Coba lihat sahabat, padahal dia belum pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun. Dia belum pernah melaksanakan sholat, tapi karena dia tulus ikhlas, benar-benar hatinya ingin bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni. Dengan rahmatnya, wanita tersebut dimasukkan ke dalam surga. Ada juga ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengadakan perang, ada seorang kafir, dia ingin masuk ke dalam Islam, dan dia ingin berjihad bersama Rasulullah, dan dia ingin mati syahid dalam keadaan berperang. Ketika itu sahabat, Rasulullah mengizinkan, baik kalau begitu saudara, kalau memang engkau ingin masuk Islam, silakan masuk ke dalam Islam dan berperang bersama kami. Dan tidak lama kemudian setelah pertempuran itu berkecamuk, ada seorang yang meninggal tertembus anak panah. Setelah itu ketika sahabat melihatnya, wahai Rasulullah, ternyata orang yang mu'alaf tadi ini adalah orang yang terkena anak panah. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang paling beruntung di dunia, karena dia masuk ke Islam, dia belum pernah melakukan amal kebaikan, tapi dia langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat sahabat, betapa murahnya rahmat Allah,
Maka kita sebagai seorang muslim, jangan pernah kita berputus asa, walaupun kita saat ini banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Tapi kalau dalam hati kecil kita ingin benar-benar taubat, ingin kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput, sesungguhnya jalan taubat Allah sangat terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita sekarang. Apakah kita ingin menunda-nunda taubat hingga ajal menjemput, atau kita ingin bertobat saat ini dan memperbaiki segala kerusakan-kerusakan yang sudah pernah kita perbuat. Dan insya Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka jika ada orang yang meninggal dalam keadaan mungkin dia tersenyum, atau mungkin dia dalam keadaan raut mukanya sedih, atau dalam keadaan kesakitan, kita tidak bisa menilai bahwa dia masuk surga atau ke dalam neraka. Karena belum tentu, sahabat, ada orang yang meninggal dengan raut muka tersenyum itu belum tentu dia masuk ke dalam surga. Atau ada orang yang meninggal dalam keadaan seperti mukanya lesu, murung, merasa kayak mukanya kesakitan, itu juga belum tentu masuk ke dalam neraka. Karena semua itu untuk memasukkan ke dalam surga atau neraka itu adalah rahmat Allah, adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, sahabat. Maka mulai hari ini perbaiki dosa-dosa yang masa lalu kita perbaiki, kita hapus dengan amal-amal kita, mumpung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.